إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah para muda yang dirahmati Allah, wabil khusus jajaran kepengurusan Majelis Taklim Quran yang kiranya Allah menetapkan keberkahan kagum panjenengan seluruhnya dan tentu saja para muda yang hadir di pagi hari yang penuh berkah ini di pekan terakhir Sya'ban 1445 Hijriah jelang memasuki pintu gerbang Ramadan. Tentu harapan kita para muda yang pertama oleh Allah usia kita disampaikan sebagaimana doa panjenengan kula sami balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Bahkan sejak Rajab kita sudah bermohon dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang kedua, harapan kula panjenengan sami mlebet Ramadan kanthi sehat walafiat. Tubuh yang sehat, fisik yang sehat, kemudian rohani yang siap. Itu yang kita harapkan sehingga Ramadan kita menjadi Ramadan yang bermakna, Ramadan yang dari awal hingga akhirnya terisi dengan kebaikan amal soleh dan Ramadan yang ujungnya husnul khatimah, Ramadan yang ujungnya adalah kebaikan. Yang ketiga, harapan kita memasuki Ramadan sebagaimana kalimat Rasulullah SAW, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya illa kecuali al-ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Jadi saya harapkan setiap amal kita itu amal yang bernilai, amal yang ujungnya berbuah pahala dan keridhaan Allah, dan amal yang tidak sia-sia. Saya datang ke sini, saya berniat untuk tidak sia-sia membersamai panjenengan 1 jam ke depan mengkaji dan membahas ayat-ayat dan hadis-hadis tentang Ramadan. Panjenengan juga begitu, dari rumah sudah diniatkan untuk kemudian hadir di majelis ilmu, mendapat ilmu yang berkah. Ketika kemudian hadir sebagian mencatat, sebagian merekam, sebagian mendengar, maka pertanggungjawaban ilmu itu pada aplikatifnya, aplikasinya. Seberapa banyak ilmu yang saya dan panjenengan dapat dan peroleh, maka sebanyak itulah harusnya amal kita membersamainya. Baik, kita masuk pada inti materi. Judulnya apa? Ramadan Habits. Ramadan Habits. Poin pertama berkaitan dengan Ramadan Habits. Wajib diyakini bahwa semua yang disyariatkan oleh Allah itu pasti mengandung maslahat. Tidak ada satupun syariat Allah, ketetapan, ketentuan Allah yang di dalamnya tidak mengandung maslahat. Sekaligus menghindarkan panjenengan dan saya dari sesuatu yang sifatnya maudharah, yang sifatnya doror. Jadi syariat Allah itu senantiasa membawa 2 pesan penting. Yang pertama, maslahat, pasti mengandung maslahat. Yang kedua, pasti menghindarkan saya dan panjenengan dari maudharah. Saya contohkan dulu ya.
hijab. Ya, hijab. Ketika panjenengan mendapatkan syariat hijab, maslahat apa yang panjenengan dapat? Kira-kira merasa aman, nyaman, sepanjang menutup auratnya benar. Karena mungkin ada orang yang atasnya kerudungan, bawahnya di sini kadang lebih pendek, di sini bahkan mungkin bawahnya itu teramat sangat ketat gitu ya, dan seterusnya. Itu pasti justru mengundang mudarat. Jadi merasa aman di dunia dari godaan manusia dan aman di akhirat dari azab api neraka, kan gitu ya. Kemudian contoh yang lain, sekarang kita mulai masuk pada puasa. Kalau puasa bangun, maslahat yang panjenengan dapat, kesehatan lebih gritnya dibanding sebelum puasa. Rata-rata begitu nih. Kalau puasa kemudian biasanya merasakan limu-limu keju-keju di jari atau mungkin di lutut, itu kemudian menjadi hilang. Terjadi proses peremajaan sel, terjadi proses detoksifikasi, terjadi proses sekian banyak proses yang kemudian menjadikan tubuh kita lebih nyaman, lebih sehat. Artinya apa? Ketika kemudian maslahat itu didapat, sekaligus menghapus mudarat, menghapus bahaya yang kemudian bisa mengenai panjenengan dan saya. Makan tanpa libur itu bahaya, benar betul. Mengkonsumsi makanan tanpa libur itu bahaya. Apalagi kalau mengkonsumsi makanan tanpa jeda. Makan, duduk sambil ngemil, tiduran sambil ngemul permen, gak pernah selesai. Selesainya saat bermimpi. Maka yang seperti ini pasti sangat membahayakan. Baik, kita kembali kepada tema utama tentang Ramadan Habits. Poin kedua dari syariat Allah berkaitan dengan habits. Setiap syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan untuk panjenengan dan saya, itu senantiasa ujungnya adalah hadirnya karakter, sifat atau watak yang lebih baik. Jadi ujung yang kemudian diharapkan oleh Allah dari syariat yang panjenengan lakukan, itu memang Allah berharap agar supaya panjenengan melakukan dengan sungguh-sungguh sehingga berujung karakter, watak dan sifat yang baru. Dan baru ini tentu lebih baik, lebih unggul. Kalau varietas itu lebih unggul, lebih tangguh. Di mananya atau di titik mananya Ramadan itu kemudian diharapkan bisa menghadirkan pribadi yang lebih unggul. Kita lihat dulu yang pertama, Ramadan dari sisi bahasa, dari sisi lughat. Orang-orang Arab dulu di masa lalu itu kalau beri nama bulan senantiasa disesuaikan atau dikoneksikan dengan kondisi dan keadaan alam. Contoh ini Ramadan. Ramadan itu berasal dari akar kata Ramadan atau Ramadan yang artinya panas, membakar, panas, terik. Maka kalau kita sedang berada di Sarful Awsat, wabil khusus di Makkah, itu kalau pas bulan puasa mesti panas, bisa dipastikan panas. Bersebab memang Ramadan itu artinya panas. Contoh lain Syawal. Syawal artinya apa? Syawal. Syawal adalah bulan titik-titik. A, bulan penurunan, B, bulan peningkatan. Kalau salah ngomong maksudnya. Syawal artinya peningkatan. Kenapa kalau kemudian orang-orang Arab zaman dulu sebelum Islam, sebelum Kanjeng Nabi, sebelum Muhammad jadi Rasul, memberi nama bulan itu Syawal yang artinya meningkat atau meningkat? Bersebab setelah Ramadan itu banyak jamaah haji yang sudah mulai memasuki Mekah. Untuk apa? Bersiap memasuki bulan haji.
Bulan haji itu mulai kapan sih Bu? Kalau Bu, ini pertanyaannya saya sederhanakan. Yang pilih haji ada Bu? Ya, itu aja pertanyaan Bu. Bulan haji itu ada 3. Dari mulai Syawal, Zulhijjah, Zulhijjah. Makanya jamaah Indonesia itu kloter awal berangkat bulan apa? Syawal. Kloter awal berangkat bulan Syawal. Oh berarti kalau kita berada di Mekah bulan Syawal boleh melakukan salah satu syarat rukun haji, boleh melakukan umroh haji, boleh. Tapi hukumnya tetap dulu tanggal Zulhijjah gimana Bu? Bulannya benar, tanggalnya berapa Bu? Hukum jenengan pas poso itu tanggal 9, 10 jenengan nggak boleh poso berbeda. Tanggal 9 pada saat terjadi hukum di Arafah. Jadi kalau panjenengan suatu saat insya Allah bagi yang belum haji dimudahkan Allah haji, bagi yang sudah haji insya Allah dikembalikan Allah ke sana minimal untuk umroh lagi. Jadi boleh dirahmati Allah ketika panjenengan nyampe di Mekah bulan Syawal, boleh nggak melakukan syarat rukun haji? Boleh. Misal apa? Umroh haji, boleh. Tapi hukumnya nunggu tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau di sana mulai Syawal, Zulhijjah dan Zulhijjah paling nggak 2 bulan. Tapi kalau kemudian nyampe sana itu akhir Syawal, kemudian Zulhijjah berada di sana, Zulhijjah kita melaksanakan ibadah haji seperti jamaah haji Indonesia pada umumnya kurang lebih 40 hari, 43 hari. Apakah boleh kita berhaji cuma 6 hari? Boleh. Datang ke sana tanggal 8 Zulhijjah. Setelah itu melakukan tarwiyah, ya tanggal 7 lah, ingat sehari. Masuk datang dari Indonesia untuk tarwiyah. Tanggal 7-nya Mekah, inap sehari, 8 menuju ke Mina. Setelah itu kemudian melakukan proses tarwiyah, tanggal 9-nya wukuf di Padang Arafah, udah 3 hari. Setelah itu kemudian melakukan Jumratul Aqabah di Mina. Setelah itu inap 3 hari, tanggal 10, 11, 12 bagian Arafah Sani, 6 hari. Setelah 6 hari pulang ke Indonesia, boleh. Jadi kan sudah haji dan sah, sudah memenuhi syarat rukun ini. Tapi kenapa haji kok panjang dan lama? Bersebab apa? Pengaturan regulasi penerbangan, penginapan, muasasah macam-macam. Jadi lama. Banyak anggurnya Ustaz, iya. Tapi kan anggurnya di sana dipakai untuk ibadah. Artinya hajinya cuma 6 hari, sisanya mau sholat, mau city tour, mau macam-macam gitu ya. Atau kita kapan-kapan haji bareng? Kalau ya, itu motornya udah siap di depan. Nah, coba naik motor itu 3 bulan. Bismillah, semoga Allah menjadikannya. Baik. Jadi makna Ramadan tadi apa Bu? Secara bahasa gun panas atau terik. Kemudian bagi kita hari ini diafirmasi kalimat membakar itu kemudian kita afirmasi, maka Ramadan akan membakar dosa kita. Boleh. Jadi apapun boleh digunakan untuk afirmasi. Jadi kan kasih nama anak itu kan pasti ada afirmasinya. Iya Bu. Putra yang pertama namanya siapa? Jadi siapa? Saya ada dengar ada. Oke. Ada harapan menjadi apa si Ananda ini dengan nama itu? Nusa dan bangsa. Itu jabatan idealis pesan. Gini. Jadi ketika memberi nama anak selalu ada afirmasi. Saya memberi nama anak saya yang pertama Farahia Syahida. Farah itu satu akar kata maknanya bahagia atau sukacita. Karena saya merasakan kebahagiaan ketika memiliki anak. Ya semua anak saya bahagia. Cuman karena anak pertama waktu itu saya bernama Farah. Alia Syahida bahwa kebahagiaan tertinggi itu syahid di jalan Allah. Jadi setiap anak pasti panjenengan memberi nama ada maksudnya, ada maksud dan tujuan. Kayak proposal. Ada teman saya diberi nama ibunya Sante.
Sampai itu sampai, apapun sampai, tapi dalam bahasa Jawa. Adanya namanya cukup. Cukup, adanya cukup. Jadi kalau saya ketemu beliau orang Mojokerto, manggil ya cak cukup. Karena ibunya ingin apapun cukup. Pengen haji cukup, pengen rumah cukup, pengen keliling dunia cukup. Yang penting apa? Cukup. Itu Ramadan dari sisi bahasa. Nah sekarang kita lihat desain Ramadan oleh Allah. Desain Ramadan itu ada. Tadi Mbak Ika baca surat Al-Baqarah 1. Loh, jadi kalau yang nomor 183 saja atau plus 188 berapa? 88. 188 itu ayat makdudah. Oke. Oke, kata dulu. Bun. Jadi konsep Ramadan itu ada input, ada proses, ada output. Ya, ini saya pakai bagian Bu ya. Katakan tablet saya ini prosesnya. Ini ada inputnya. Inputnya siapa? Input yang akan dimasukkan dalam Ramadan yang akan memproses orang yang diinputkan. Inputnya kalau dalam 183 tadi alladzina amanu. Yang dimasukkan dalam mesin proses Ramadan ini hanya orang beriman. Artinya kalau bahan bakunya sudah salah, produknya pasti salah. Jadi inputnya alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan istimewa atau biasa? Istimewa. Allah itu kadang memanggil dengan kalimat ya ayyuhannas, wahai seluruh manusia. Ketika Allah menyebut ya ayyuhal muslimun, orang-orang muslim, itu standar. Tapi kalau yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ini berarti orang-orang istimewa. Inputnya alladzina amanu. Prosesnya namanya apa Bun? Proses di bulan Ramadan itu? 1 puasa, 2. Yang kalau kemudian kita ninggal itu jadi nggak nyaman. Apa Bu? Di bulan Ramadan yang kalau panjenengan ninggalkan itu jadi kurang nyaman. Bahwa puasa tetap sah, oke. Tapi rasanya nggak jangkau. Nah Mas, tidak bisa kalau ditinggal tarawih, sholat sunnah tarawih, ya qiyamul. Jadi di sini ada puasa, ada sholat sunnah tarawih, ada yang wajib lainnya, yakni di ujung Ramadan panjenengan diminta untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau zakat mau bergantung apa? Bergantung nisab dan bergantung usia, ya usia. Bergantung nisab dan bergantung haulnya. Kalau usia kepemilikan harta panjenengan sudah 1 tahun, nisabnya mencapai 90 gram emas, maka wajib dikeluarkan berapa? 2,5%. Baik ya. Jadi inputnya alladzina amanu. Prosesnya dalam bulan Ramadan puasa, sholat malam ya. Kemudian zakat dan seterusnya. Produknya apa Bu? Produknya dalam surah yang dibaca Mbak Ika tadi, produknya apa? La'allakum tattaqun. Produknya adalah jenengan dan saya harus di bulan Syawal hadir dan muncul sebagai pribadi yang bertakwa. Jadi dari mulai input orang beriman, prosesnya puasa, zakat, sholat, ujungnya muttaqin. Tanda muttaqin itu apa sih? Atau gini deh, definisi takwa itu apa dulu? Nah, ini definisi yang sangat orang semua tahu ya. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Saya sampaikan definisi paling mudah dari Sayyidina Umar, tapi definisinya mudah melakoninya, Masya Allah. Seperti beliau menjalankannya. Jadi Sayyidina Umar itu pernah jalan sama Ubay bin Ka'ab sambil menggandeng tangan. Para sahabat itu suka begitu, karena Rasul itu
berjalan sama Abu Bakar menggandeng tangan, itu biasa. Tidak menunjukkan apapun kecuali menunjukkan keakraban sebagai saudara sesama muslim, sesama mukmin, gitu ya. Karena sejatinya laki-laki itu tidak akrab dengan sentuhan. Itu boleh. Itu kata ilmu psikologi modern. Yang akrab dengan sentuhan itu wanita. Makanya ibu-ibu kemana-mana kalau sama teman mesti gandengan, rangkulan, ketemu cidik-cidik, pelukan dan seterusnya. Kalau laki-laki kan agak sih. Hampir tidak pernah foto bapak-bapak ngumpul cidik-cidik bareng. Bapak-bapak foto bareng kan laki-laki itu agak meragukan bapaknya. Tapi kalau jalan digandeng tangan itu biasa. Jadi hari itu Umar bin Khattab menggandeng tangan Ubay bin Ka'ab. Tiba-tiba Umar tanya begini pada Ubay bin Ka'ab, wahai imamnya Masjid Nabawi, karena beliau imamnya Masjid Nabawi, sampaikan kepadaku apa itu takwa. Kata Ubay bin Ka'ab, ya Amirul Mukminin, pernah kapan jenengan berjalan di sebuah jalan yang sempit dan banyak orang duri? Coba pun, kalau jenengan pun berjalan di sebuah jalan yang sempit banyak orang duri, apa yang jenengan lakukan? Gimana pun? Kalau banyak orang duri, apa yang jenengan lakukan? Berhati-hati, pasti. Gimana? Untuk menghindar sini, menghindar sana. Maka kata Ubay bin Ka'ab, itulah zalika takwa, itulah takwa. Jadi takwa itu kehati-hatian panjenengan dan saya. Contohnya nanti pulang dari sini panjenengan mau ada teman yang kebetulan misalnya sedang mendapatkan kenikmatan kebahagiaan hari. Jenengan satu majelis taklim Quran ditraktir. Saya traktir. Ketika kemudian traktir ke sana melihat ada tulisan McD. Kemudian ada teman-temannya, mbak di sini aja mbak enak. Tapi yang sedang bahagia tadi yang mau traktir bilang begini, ketika saya makan di sini mengingatkan saya warna merah dengan darah-darah anak-anak Palestina. Maka kemudian itu bagian dari kehadiran, bagian dari takwa. Kok kemudian mau kopi bareng? Kan ada kalau ibu-ibu yang suka kopi ini banyak. Ayo kopi di sana, jalan apa ya, pada Starbucks. Ayo kita ke sana. Ketika kemudian ketemu gelas kopi itu ya, warna apa ini, kemudian dengan komen ini mengingatkan saya dengan hitamnya nasib saudara-saudara dari Palestina yang bahkan untuk antri makanan dibombardir, ditembak sampai ratusan orang dari syuhada. Sampai hari ini 31 ribuan syuhada yang dari sana. Itu namanya berhati. Mau dikolakkan anak. Gimana Bun putranya? Alhamdulillah Ustaz, anak saya sekolah di situ Ustaz. Karena dapat bantuan biaya pendidikan hanya 25% bayarnya. Tapi logo di ujungnya itu ada K-nya gitu ya. YBBK misalnya. Dan seterusnya. Jadi kan tahu paham apa yang saya maksudnya. Artinya ketika menjadikan sampai menyekolahkan anak di tempat seperti itu, hanya bersebab di sana dapat potongan, kita sedang mempertaruhkan akidah anak kita. Itu namanya tidak benar. Jadi takwa itu adalah kehati-hatian, memilih makanan, memilih jalan, memilih ucapan, memilih tindakan, agar supaya Allah tidak murka, agar supaya Allah menurunkan ridhonya. Jadi kemudian dirahmati Allah itu gambarannya. Jadi saya barusan ngantar si kecil ya, si bungsu, alhamdulillah diterima di Mandua. Ketika ketemu sama teman-teman di sana tadi, termasuk Pak Nur Salim, kepala sekolahnya, ngobrol-ngobrol ringan tentang derita di dunia pendidikan. Bersebab apa? Semakin banyak variabel dan jenis-jenis pembulian. Bersebab apa? Semakin banyak orang tua yang kurang menyadari bahwa pendidikan yang pertama-tama itu bukan sekolah, tapi di rumah.
Maka yang ada di hadapan saya ini harusnya adalah guru-guru yang pertama dan utama buat anak-anak. Karena itu dia panjenengan. Maka bunda-bunda ini wajib untuk menjadikan diri kita, diri panjenengan, teladan yang pertama dan utama. Bersebab apa? Bullying itu seringkali dilakukan oleh anak-anak yang di rumah gagal mendapatkan didikan, bimbingan dan proses tarbiyah benar dari orang tua. Sekolah atau untuk pesantren pasti memiliki celah dan kekurangan. Ini kalau kemudian tidak secara serius disikapi sangat berbahaya. Maka ketika memilihkan sekolah buat anak, kalau saya memilih ini, apa taruhannya? Akidahnya harus clear. Apa taruhannya? Pendidikan akhiratnya harus terjaga. Tidak sekedar ini SMK, SMA atau MA yang bagus, tapi pada saat yang sama kemudian kurang concern di dalam pengembangan karakter dan akhlak anak ini sangat berbahaya. Ada orang bangga bersebab anaknya sekolah di sekolah internasional, tapi pada saat yang sama membiarkan anaknya tanpa perisai, tidak ada junah akidah. Ini orang tua yang sangat sembrono. Jadi ketika kemudian panjenengan keluar dari Ramadan akan menjadi orang tua yang berhati-hati, sangat berhati-hati, memilihkan anak baju, memilihkan anak buku bahasa, memilihkan anak macam-macam. Ya, bukan sekedar hanya Ustaz saya pakaikan anak saya baju itu biar lucu. Sebentar lucunya yang seperti apa dulu gitu. Jadi tidak juga berarti anak masih kecil kemudian pakai jilbab di mana-mana gitu dan dia berhak untuk mendapatkan suasana keanak-anakan sebagaimana istri Rasul Aisyah radhiyallahu anha ketika masih kecil. Jadi mereka tidak kemudian harus mulai kecil kemana-mana pakai jilbab, kasihan. Mereka punya hak untuk kemudian tidak mengenakan itu dan kemudian kita kenalkan sampai usia baliknya siap. Jangan sampai kemudian anak itu mengalami kegagalpahaman syariat sejak kecil hanya karena ibunya saking semangatnya sehingga membenci syariat di masa dewasa. Saya contohkan. Toha ayat 132. Surah apa? Surah berapa? Surah 20. 21:32. Allah bilang begini, Allah yang ngomong ini. Wa qul ahlaka bis-shalah fastabir. Jadi Allah memerintahkan buat panjenengan dan saya agar supaya memerintahkan anak-anak kita sholat, keluarga kita sholat. Allah tidak bilang begini, wasbir. Tapi Allah bilang wastabir. Bahasa Al-Quran itu mazadal makna, begitu kaidahnya. Bertambah satu bangunan saja, satu huruf saja, atau tandanya berubah dari A menjadi U, maka maknanya menjadi sangat berbeda. Cuma bahasa Indonesia tidak bisa menampung itu. Jadi kalau membaca di dalam kitab suci Al-Quran, ilahun ilah sama Rabbun itu pasti maknanya atau terjemahnya sama-sama Tuhan. Padahal maknanya sangat berbeda. Lalu dalam surah Al-Asr 32 tadi itu Allah menyampaikan panjenengan dari saya itu kalau nyuruh keluarga kita sholat gak boleh sabar, gak boleh, tapi harus sangat sabar. Bukan sabar kan? Sabar. Maka perintahnya bukan wasbir dan bersabar tapi wastabir. Wastabir itu kan sangat bersabar. Bun, bangunkan anak sholat sekali ngomong, benar. 2 kali, belum juga. 3 baru melek, 5 baru duduk. Jadi wastabir, Allah sudah bilang wastabir. Maka apa? Semua benar. Jangan sampai kemudian anak sholat itu sambil ditunggoni ibunya. Dengan mata melotot, tangan kanan bawa tongkat bisbol, tangan kiri bawa alat untuk mencubit. Kira-kira kalau ada anak di seperti itu kan,
Sejak kecil itu dipaksa sholat, bukan diajari menikmati sholat, enggak, dipaksa. Sehingga bagi dia sholat itu bukan waktu yang menyenangkan. Ada nggak pun anak sholat sambil berduduk? Ada nggak ya? Kenapa? Karena cara kita mengajak anak itu sholat, cara kita menghantar anak itu sholat, sehingga bagi anak sholat hujan menakutkan, mengerikan, tidak enakan. Akhir sholat sambil berduduk. Menduduk itu berarti tertekan atau merasa nyaman. Orang disuruh milih, tertekan apa nyaman? Maka kalau suatu hari yang ngawasi tidak ada, yang menekan dirinya akan dilepas. Suatu hari ketika tidak ada yang ngawasi, maka yang menekan dirinya akan dilepas. Itu terjadi berkali-kali, kasusnya selalu sama. Ketika anak ini sudah kuliah, tidak terpantau orang tua boten sholat melih. Padahal ibunya seorang dokter spesialis di Nganjuk, dan kemudian anaknya mahasiswa ITS dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Ketika kemudian kenapa tidak sholat, kita coba untuk konsumsikan dan dulu meminta anaknya sholat dengan cara seperti apa? Oh, ketemu. Jadi jangan sampai kemudian panjenengan kula sami memerintah anak untuk melakukan hal yang itu dituntut oleh syariat bersebab apa? Bersebab ibunya ingin pujian, bapaknya ingin pujian, bersebab macam-macam. Bukan karena apa? Bukan karena kita ingin anak itu bisa menikmati syariat Allah. Puasa juga begitu. Maka nanti ketika panjenengan masuk di bulan puasa, salah satu habit yang terbentuk habit itu kan kebiasaan yang dibentuk dari apapun perilaku yang dilakukan. Gini apa tadi? Kalimat Rasulullah SAW tentang puasa berkaitan dengan habit. Lihat ya, saya ambil dua hadis saja. Yang pertama, mohon maaf ini nggak bisa diputar-putar, harus digedruk-gedruk gitu ya. Ini karena model paling lama nih. Enggak mau ya sudah, saya harus melihatnya sambil. Jadi pada pembicaraan Allah, Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sabda beliau berkaitan dengan pembentukan habit puasa ini. Yang pertama, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bersabda, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lain, kullu amal ibnu Adam yudha'aful hasanatu asyra amsalih. Setiap kebaikan anak Adam, panjenengan termasuk anak Adam enggak? Termasuk ya? Bapak kita dulu Adam, itu kampung halamannya mana? Halo? Surga. Surga. Bapak kita itu kampung halamannya surga. Berarti pantasnya, harusnya, niscayanya, karena kita anak dari Adam, anak cucu Adam. Nanti kalau pulang kampung, pulangnya mana? Harusnya pulang ke surga. Maka kalau ada yang pulang ke neraka, jangan-jangan salah nenek moyang. Kalau nenek moyangnya Adam, harusnya kembali kampung halaman surga. Lah Allah bilang begini, Allah itu pengen, Bun. Allah itu pengen panjenengan masuk surga. Salah satunya dengan cara apa? Dengan cara yudha'aful hasanah asyra amsalih. Allah menjadikan setiap kebaikan panjenengan itu dilipat gandakan asyra amsalih, 10 kali lipat dengan yang semisal. Jadi Allah akan membalas kebaikan panjenengan dengan kebaikan yang semisal itu 10 kali lipat. Masya Allah. Masya Allah. Alif lam mim. Alif itu kan harfun, walau harfun, wabil harfun. Bagi kuli dan untuk setiap huruf tersebut panjenengan dan saya dapat amsal-amsali. Kita mendapatkan pahala 10 kali lipat yang semisal dengan. Jadi kalau panjenengan membaca Alif Lam Mim itu sudah 30 kebaikan. Bahkan kalau panjenengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? 11
19. Berarti kita dapatkan 190 kebaikan. Masya Allah. Tapi nggak usah dicatat tentunya. Maksud saya kok baca Quran Bismillahirrahmanirrahim berapa ini tambah. Jadi mulai dari Allah. Bahkan Allah bilang begini, ilah, bukan ilah ya, ilah sampai ini adik ya, sampai 700 kali lipat, Masya Allah. Jadi ada orang yang membaca begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Untuk yang Alif Lam Mimnya saja, ada orang yang dapat 30 pahala. Tapi ada orang yang dapat 2.100 pahala. Ada yang dapat 30, ada yang dapat 2.100. 30 kalikan 7. Ada yang dapat 2.100 pahala. Loh, kemudian bedanya apa? Ustaz, yang dibacakan sama Alif Lam Mim. 1, niatnya. 2, cara dia membaca. Dipenuhi nggak makhorijul hurufnya, tajwidnya. 3, saat dia membaca bagaimana sikap tubuhnya. Oh, dia membaca menghadap kiblat. Oh, dia membaca sambil memposisikan Al-Quran dengan santun adab. Oh, dia membaca Al-Quran dengan menutup aurat. Oh, dia membaca Al-Quran dengan suara terbaiknya. Oh, dia membaca Al-Quran dengan fokus sepenuhnya. Tidak baca Al-Quran sambil WA-nya ditunggu. Ting, balas di sini. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanin basisih. Jadi perbedaan pahala bergantung itu semua. Dari mulai niatnya, cara membacanya, cara menghormati apa yang dia baca dan seterusnya. Jadi dari mulai 10 sampai 700 kali. Qala Allah azza wa jalla, dan berkata Allah azza wa jalla, illa kecuali as-shaum. Wah, ini keren, udah masuk nih. Kecuali kata Allah as-shaum, kecuali puasa kata Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa itu li, bagi saya kata Allah. Puasa itu urusan saya. Kenapa? Karena panjenengan puasa itu pun saking cintanya Allah, saking nomor satukan Allah, sampai-sampai kalau pas puasa itu biasanya lapar jam berapa? Biasanya kerasa lapar jam berapa? Jam 1. Jam 1 mulai lapar. Kalau biasanya lapar itu ada halusinasi gitu kan? Dia kecoa seperti kurma gitu kan? Ada kecoa besar seperti kurma manjul gitu kan? Oh iya, manjul jangan dibeli gitu ya. Manjul itu Amerika, bahkan sebagian besar Israel. Ada kurma-kurma Israel jenengan bisa cari di Google nanti, jenengan hati-hati jangan beli itu. Karena apa? Mereka nanam di tanah Palestina, yang bekerja orang Palestina, mereka yang dapat untung. Jadi lihat kurma, lihat kecoa tadi seperti kurma. Kadang lihat apa sabun cuci mama lain, macan gitu kan. Jadi ketika kemudian seperti itu, meskipun di depan kita ini ada makanan halal, depan kita ada kurma, kan halal kurma, ada telur ceplok yang tadi subuh, tadi sahur belum kita makan, halal, tetapi menjadi tidak boleh bersebab kita mendahulukan Allah. Ya Allah, ini perintahmu, saya nggak boleh makan sampai maghrib. Maka panjenengan sedang diajari sebuah kebiasaan, habit apa yang diajarkan? Selama Ramadan kita diajari untuk senantiasa mendahulukan kehendak Allah dibanding kehendak kita. Ya enggak? Kehendak kita pengennya makan ini, minum itu, tapi kita mempersatukan kehendak Allah. Kita belajar dari mulai hari pertama. Makan yang paling berat, susah untuk menikmati itu sahur atau bukan? Sahur. Tetapi ketika panjenengan baru sahur saja, dan sahur itu kan nggak selalu harus makan dalam artian nasi toh. Jenengan makan biskuit 1 kaleng boleh. Jadi makan kurma 1 gram juga boleh. Nggak harus nasi, apapun. Sebanyak atau
sesedikit apapun gitu kan. Kadang kita itu kalau pas sahur itu kan cukup minum teh sama mungkin roti atau kurma selesai. Kadang ngasih 1-2 sendok udah selesai. Yang penting apa? Kita melakukan bagian sunnah dan itu pahala besar. Meskipun saya nggak nyaman ya kalau makan jam-jam 3 atau setengah 4, tapi saya melakukan bersebab dengan perintahkan. Itu berarti kita mendahulukan kehendak Allah, kita menekan kehendak kita. Jadi kita diajari selama 1 bulan dalam Ramadan itu untuk mendahulukan kehendak Allah di depan kita. Bahkan di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala bilang begini melalui kanjeng Nabi itu ya, ini. Dan bagi orang-orang yang berpuasa ya, kita semua itu farhatan. Ya dari kata tadi itu farhan itu sama. Farhatan itu berarti memiliki 2 kebahagiaan. Bagi orang yang berpuasa semuanya, panjenengan dan saya punya 2 kebahagiaan. Itu juga berbahagia nanti. Farhatan yang rohuma, dan 2 kebahagiaan itu adalah yang pertama idza iftar farih. Idza iftar farih, manakala dia ketemu dengan waktu buka puasa farih, dia pasti senang. Ini Allah yang bilang melalui kanjeng Nabi. Jadi panjenengan dan saya itu kalau pas buka mesti senang, mesti. Tidak ada yang orang yang ada Allah Akbar, astagfirullah, astagfirullah. Gak ada. Itu orang endel. Ketemu maghrib pasti senang, ya gak? Bahkan kadang kok sekarang maghrib kan jam 6 kurang 5. Katakan jam 6 nih. Kadang kok kemudian pas Ramadan jam 6 masjid sebelah belum ada. Itu protes, jam 6 belum ada. Ini mesti bagian ada buka bisri. Sampai mundur-mundur segala ya. Artinya apa? Panjenengan rindu gak di bulan Ramadan gak ada maghrib? Halo? Rindu ya? Saking rindunya kadang kita cari radio yang ada di paling cepat. Bisa contoh belum ada, nanti kita belum ada. Ketemu bonanza ada. Ternyata adanya ada di Surabaya. Masih 2 menit lagi dari bukanya. Jadi ketemu akan senang. Tapi pertanyaan saya begini, buat jenengan Ramadan ketemu maghrib senang, anti plong, bibir tersenyum. Bahkan pada saat panjenengan ketemu dengan maghrib itu ada banyak kebaikan yang kemudian panjenengan dapatkan sebelum berbuka mengajarkan doa dan seterusnya dan seterusnya. Masalahnya begini, perasaan yang terjadi secara berulang-ulang baik sedih maupun bahagia itu kalau kemudian terjadi di waktu yang sama, maka dia akan membentuk habit pada kita. Tapi anehnya begini, kita bulan Syawal udah Ramadan habis, masuk bulan Syawal, kadang teman-teman datang, tamu-tamu datang, saudara-saudara datang, ada maghrib kadang diprotes, was maghrib. Harusan kemarin kita masih rindu maghrib kemarin. Hari ini masuk Syawal, ketemu teman provider, saudara pada rumah, ketemu saudara pada rumah. Pas buya dia lawan Allah Akbar, waduh es maghrib. Padahal kemarin baru senang, sekarang udah benci. Betapa cepatnya hati itu berbolak. Pengennya Gusti Allah kalau panjenengan itu senang dengan adzan maghrib, ya di bawah sepanjang hidup. Paling tidak 1 tahun sampai ketemu Ramadan lagi. Jadi budaya rahmati Allah, habit kedua yang terbentuk adalah panjenengan hanya akan melakukan selama Ramadan ini, melakukan apa yang memang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang memang Allah larang. Contoh, apa yang paling dikhawatirkan seorang wanita ketika memasuki Ramadan? Ketika berhalangan, gini, rasanya berhalangan saat Ramadan kan tidak nyaman. Dia saat Ramadan melaksanakan ibadah umroh di Mekah, pas halangan datang, nggak bisa puasa, nggak bisa umroh, bayangkan.
Saya titipkan kepada beliau. Non saya bunda, non saya. Definisi ibadah itu kan apa definisinya? Melaksanakan perintah Allah tadi itu, menjauhi larangan Allah tadi itu. Berarti orang yang mematuhi perintah Allah dapat pahala nggak? Pasti. Orang yang meninggalkan larangan Allah pasti dapat pahala. Pertanyaan saya, kalau jenengan masuk Ramadan, pas datang halangan, mensoso dapat pahala atau dosa? Tapi kalau jenengan nggak puasa bersebab ini memang perintah Allah, meskipun sedih berpahala. Meskipun sedih, masuk puasa Ramadan, ya Allah nanti malam nggak bisa tarawih. Ya Allah, ini kehendak saya itu. Saya menerima ini, berarti saya akan ngepol, gaspol untuk ibadah-ibadah non puasa dan non sholat. Wirid, zikir, baca doa buat siapapun yang kita inginkan dan seterusnya, membaca buku-buku yang menambah ilmu kita. Kita pun melakukan banyak hal kebaikan meskipun bukan sholat atau puasa, karena itu dilarang, yang lainnya enggak boleh. Maka ketika jenengan tidak sholat bersebab perintah Allah, yang dapat pahala untuk perintah Allah. Tapi kalau melanggar justru kemudian kita sholat padahal dilarang oleh Allah, justru kita berdosa. Syaratnya apa? Syaratnya ketika itu datang merasa nggak nyaman, tetapi tidur. Nggak nyaman itu. Mas ini puasa bersama anak-anak, bersama suami atau saya istri, tiba-tiba istri saya terhalang. Nggak nyaman dari wajahnya, ada kecewa, tapi kemudian ridho, itu keputusan dan senangnya Allah yang pasti kebaikan buat saya. Maka selama itu dia dapat pahala atas keridoannya bersandar takdir Allah. Tapi kalau kemudian datang halangan pas ada poso, pas hari pertama puasa, halangan datang pas jam 1 siang tadi. Malah ini, alhamdulillah pas lelah gue berpuasa. Nah ini beda ini nggak ada apa-apa. Kalau kemudian terhalang sholat malah, alhamdulillah nggak sholat yang wah ini bahaya. Ini orang yang Allah memang tidak rindu sama orang. Allah memang tidak rindu, tidak ingin didekatkan. Ada kejadian, saya mungkin pernah cerita di sini, entah berapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu, tapi saya ulang sedikit. Ada orang yang Allah memang tidak ingin ketemu dia. Rasulullah tidak ingin ketemu dia. Pas umroh selesai dari Mekah, pengennya langsung pulang pas haji, pengennya langsung pulang karena saking lamanya udah lupa masa harus ke Madinah dulu ngapain? Kata mutawifnya, Bunda, wong sampun celak kalian kan Nabi, agar dipergi paling tidak kita kesana, uluk salam dan kanjeng Nabi. Wah, berundel sepanjang perjalanan, kan enak pulang, enak. Apa yang jauh-jauh ke Madinah? Kan tidak ada syarat dan rukun haji, nggak menentukan sahnya haji kita. Memang tidak. Haji itu semuanya di Mekah, Mina, Musdalifah, Arafah. Cuma itu saja. Madinah nggak ada kaitan. Tapi kalau sudah nyampe sana, masih punya waktu sangat tidak atau kurang beradab kalau sholat kanjeng Nabi. Wong yang bawakan agama kita itu Rasul. Maka wanita ini si ibu ini perjalanan menuju Madinah sumpah serapah. Gak seneng mau ketemu Rasul kan? Apa yang terjadi sampai di Madinah, hotel sangat dekat karena kelas bintang 5 dengan Masjid Nabawi, lewat pintu tengah nomor 15 itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau mau sholat, diajak oleh mutawifah perempuan untuk kemudian sholat di tempat ini. Tidak mau, dia ingin sholat di tempat yang dia merasa nyaman. Muter-muter jamaah laki-laki, muter lagi ketemu wanita lagi. Setiap kali dia menemukan jamaah wanita itu, pintu masjid selalu penuh, nggak bisa dimasuki. Dia pengennya nggak bisa masuk. Selalu begitu, sampai muter-muter sampai sholat asarnya selesai. Sampai sholatnya selesai. Padahal terima Masjid Nabawi itu berapa kilo itu, sok besar itu. Akhirnya kemudian balik ke hotel. Ketika kemudian terjadi hari kedua seperti itu, pas hari ketiga dia mau pulang ke Indonesia, mutawifahnya kasihan karena sudah dempel kaki.
oleh keluarganya, Bun, nanti saya bawakan kursi roda aja, tak dorong masuk ke masjid. Udah diantar keluarganya, dia mau, dia udah nyerah gitu ya. Ketika mau diantar, pas masuk pintu pagar, baru bukan pintu masjid, pintu pagar, halangnya datang. Itu berarti memang Kanjeng tidak ingin ketemu dia, tidak ingin. Karena dia memang tidak ingin ketemu Rasul Allah dan Rasulnya tidak ingin. Jadi hati-hati kalau kemudian ada pas berhalangan sholat kita senang hati-hati. Itu tanda bahwa Allah tidak ingin ketemu dia. Harusnya yang muncul memang kayak sendungo di dalam sujud sholat. Aduh, gak bisa. Jangan malah, yes, lumayan, longgar satu minggu. Nah ini berarti Allah gak ingin terpuji. Ini budaya yang dirahmati Allah. Dan kebahagiaan yang kedua, nah ini yang paling penting. Dan kita harus munculkan habit ini. Habit suka dengan adhan, teruskan sebagai Ramadan, karena dia sudah menjadi bagian dari kita. Habit yang pertama, kebahagiaan yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ya rabbahu fariha. Dan kelak ketika dia berjumpa dengan Allah, dia pun akan merasakan bahagia. Bersebab apa bahagianya? Bersebab pahala puasanya. Tapi ya ini ada endingnya, ada catatannya. Apa catatannya? Catatannya asalkan puasanya puasa yang benar. Tidak seperti kalimat Kanjeng Nabi yang menggambarkan ada orang model puasanya kan min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal jubalas. Berapa buahnya orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun kecuali hanya lapar dan dahaga. Kalau Rasul sudah menyebutkan kam min shaimin, berapa banyak di antara orang yang berpuasa, itu berarti memang yang lulus tidak banyak. Dan kita pengen menjadi para shaimin yang lulus. Karena kalau lulus, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau lulus maka dosa-dosa kita sebelum hari ini dihapus oleh Allah, kecuali dosa antar anak Adam. Dosa minjem baju temannya belum dikembalikan. Tidak kemudian segala balik dosa itu dihapus dengan kuasa Allah. Kalau dosa antara anak Adam hubungannya harus kita selesaikan. Yang pergi. Jadi kebahagiaan yang kedua itu kebahagiaan saat panjenengan dan saya puasa kita diterima Allah nanti di akhirat Bun. Ini kan fase jenengan dan saya ini fase 3, masih fase 3 hidup. Fase pertama alam ruh, fase kedua alam rahim, janin. Fase ketiga adalah alam dunia, kita lanjut sekarang ini fase 3. Yang berikutnya masih panjang untuk perjalanan kita. Fase barzah, keempat ya barzah. Setelah kita mati nanti barzah. Setelah fase barzah, fase kiamat kubro. Setelah itu fase yaumul ba'ts dibangkitkan, hidup sangkakala. Setelah itu fase dikumpulkan di mahsyar, padang kumpul, padang mahsyar. Setelah itu fase mizan ditegakkan, timbangan dipasang, timbangan amal. Saya bayangkan timbangan amal dipasang itu ngeri. Karena kita sedang dalam keadaan matahari didekatkan, panas terik luar biasa. Kita menunggu amal kita dihitung item per item sejak dari balik. Sejak dari balik hingga meninggal, item per item sekecil apapun. Ilah kecuali apa? Hatta bahkan sebesar zarah. Zarah itu, biji zarah itu sebagian orang mengatakan sebesar atom, teramat sangat kecil, tidak kasat mata. Itu aja dihitung, tidak kasat mata tapi kasat hati. Maksudnya begini, kadang kita pulang dari ngaji begini atau berangkat ngaji. Saya berangkat ngaji, saya jangan jenengan contoh saja. Berangkat ngaji, ketemu orang dalam hati kemudian begini, bikin mesti mau gak ngaji, mesti boleh duit, boleh duit doang. Dalam hati kemudian muncul, iki lo ngaji, wah, itu namanya apa? Ujub itu mentakjubi diri sendiri, mentakjubi.
diri sini. Jangan bangun malam sholat sambil membayangkan ini mesti sak rumah gak mesti nangis jalannya. Kayak kalau yang kok ujung. Jadi bahkan yang tidak kasar mata nanti akan ditimbang, dan timbangan keburukan di ujung. Semua dicatat, detailkan. Tempatnya tempat sholat, masjid. Tapi apakah semua orang di dalam masjid keliru dapat pahala? Bukan mesti. Kok kemudian di masjid sholat tarawih, setelah itu imamnya tausiah, kita ngobrol sama sebelah, imamnya sholat itu dua dia nggak semuanya imamnya Pak ini. Saat kita ini jadwalnya pakai Pak Iki, aku pindah ke studio. Wah, ngobrol kan imam sampai entah ngamek kurang boleh. Ini di masjid tapi apa? Memupuk dosa, nabung dosa di masjid. Imam sholat nggak boleh, aku enak sholat. Udah imam takbirin mesti waduh, mesti takbirin nepotisme macam-macam. Jadi bahaya, hati-hati. Kadang tempatnya di pasar justru dapat pahala. Mungkin pun sangat mungkin. Di pasar dapat pahala ketika jualan itu kan. Saya itu beberapa kali. Saya milih buah, karena yang jual, Pak, ini kue yang tadi buatan saya loh Pak, ditunjukkan sebagai ingat saya ini. Artinya apa? Artinya dia memang menunjukkan ini kurang baik dan harganya memang agak murah, tapi kalau yang bagus-bagus ini Pak, monggo ini. Jadi yang ini itu tetap tidak apa-apa gitu. Tapi kan ada penjual itu sumpah ini kulaan sak meter, padahal bisa jadi nggak segitu. Wah ini kan bahaya sekali. Artinya ada orang yang di pasar dapat pahala, ada yang di masjid dapat dosa, atau di masjid memang pahala, di pasar dapat dosa. Oke? Baik, jadi kebiasaan yang 1 bulan itu, saya tambah 1 lagi terakhir, karena saya melihat jaringan nggak boleh capek ya. Ada yang menguap, ada yang mulai sender temannya gitu ya. Ada yang mulai baca ibu duit konsultasi ya. Itu mulai bosan pasti, jenuh ya. Baik, Bun, jenengan bangun sahur jam berapa? Ini Bun, ini subuhnya itu sudah 4:21 menit. Kalau subuhnya 4:21 menit, kira-kira jenengan sahur jam ini? Setengah 3. Ya Allah, itu makan malam. Oh masak, setengah 3 masak, keren. Masak. Jam 2. Sahur itu Bun, sahur yang paling utama dan pahalanya paling gede itu akhir, bukan awal. Tapi kalau baru nggak apa-apa, bangun jam 2, bangun setengah 3. Tapi kalau sahur menikmati paling sahurnya itu afdolnya di akhir. Ya kalau 4:21 jenengan paling nggak jam 4:04. 4:04 sahur, setelah itu nanti 4:11 menit insya mulai menahan diri. Keren. Mulai makannya tinggal apa ini ya? Kalau instan tinggal minuman apa? Tinggal cuci mulut, makan apa Bu? Pisang sama durian gitu ya. Itu insya Allah happy ending. Jangan sampai sahur itu terlalu jauh dari waktu isya atau waktu subuh, atau terlalu dekat dengan waktu subuh. Saya nanti barunya pas imsak aja kan masih boleh ya boleh. Tapi kalau baru imsak untuk kemudian 1 menit, karena saya pernah mengalami dan dapat tragedi sahur. Jadi saya orang Mojokerto itu kan anak-anak kecil waktu itu suka makan roti keset. Ada orang Mojokerto. Roti keset itu roti bentuknya seperti keset tebel. Itu roti yang murah tapi nyenyanin. Karena keluarga miskin. Lah saya bangunnya terlambat waktu itu. Sampai kemudian sudah imsak saya bangun bubuk, akhirnya makan roti. Saya khawatir masih kecil, khawatir kalau makan roti dikit nanti lapar. Saya makan banyak. Pas saya makan roti itu hampir separuh kotak. Ada subuh berkumandang padahal belum minum. Itu
di sahur. Maka satu hari puasa merasa sangat tersiksa. Sampai melakukan sesuatu yang makruh bahkan bisa jadi haram. Mohon maaf, ini agak bagus ya. Mengumpulkan air hujan untuk udah minum, nggak bisa, punya roh di sini. Jadi sebaik-baik sahur itu di akhir, sebaik-baik buka di awal. Allahu Akbar, Allah, jangan kuat-kuatan, aku jadi kuat jangan. Sebaik-baiknya ya langsung minum atau makan satu butir tunas. Cukup itu bukan. Loh, Ustaz kan baru takjil, gimana? Takjil itu artinya ajil. Ajil itu bersegera, segera. Berarti makanan takjilan itu apa? Menyegerakan berbuka. Makanan yang digunakan untuk bersegera dalam berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ngambil kurma itu namanya berbuka. Takjil karena apa? Menyegera. Gak disuai-suai. Kan kadang, sampun buka dari Ustaz bawa di bawah. Itu bukan itu. Oh ini yang bukan. Kurma ini yang bukan. Dan seterusnya. Baik. Jadi ini sebagai penutup tadi ya. Panjenengan terbiasa bangun setengah 3 jam 2 selama Ramadan. Dulu waktu jadi masih remaja, bangun sahur itu butuh apa? Jenengan dulu waktu remaja, sekarang sih masih remaja juga ya. Itu bangun sahur pakai dibangun nggak? Halo? Pakai backup nggak? Pakai. Anggap saja mereka jenengan jam 3. Besok backupnya itu backup jam 8 lagi. Jam 3 bangun. Lusa bangun jam 3. Hari keempat bangun jam 3. Kira-kira hari ke-10 masih butuh backup untuk bangun. Kita sebelum backup bunyi itu udah mulai. Iya nggak? Saking terbiasanya, backup belum bunyi udah mulai. Meskipun bangunnya tetap belum backup bunyi aja. Baru kemudian gitu. Pertanyaan saya begini, masuk Syawal, habit yang terbentuk bangun nggak setengah 3? Halo? Tanggal 1 Syawal bangun, insya Allah pasti bangun. Karena alam bawah sadar kita ini jam biologisnya sudah terbentuk. Maka setengah 3 kita udah mulai. Tapi Syawal kan setan itu sudah benar. Jadi ketika kita melek, setannya langsung diisi turun sekali kosong. Akhirnya tiduran. Itu berarti apa? Habit baiknya tercancel oleh kebiasaan yang jauh lebih kuat sebelum Ramadan. Berarti kata kuncinya pun untuk mempertahankan habit indah, habit baik selama Ramadan ini, panjenengan tuntaskan. Ramadan selesai, setelah itu jeda. Jeda apa? Hari raya. Boleh nggak puasa di hari raya? Tidak boleh. Puasa hari raya berapa hari? 1 loh, jangan bilang 2. Tanggal merahnya memang 2. Tapi namanya Idul Fitri ya cuma 1 Syawal itu. Berarti tanggal 2 Syawal boleh nggak puasa lagi? Boleh. Berarti yang istilahnya apa nih? Kan ada ya tempat-tempat yang Syawal itu ada halal bihalal bani A, bani B, bani C. Yang kalau kemudian kita puasa itu rasanya tidak menghargai tamu atau kita sebagai tuan rumah yang kita makan. Jadi lanjutkan dengan 6 hari puasa Syawal. Meskipun tidak harus urut. Tanggal 2 nggak puasa, 3. Setelah itu 4, waduh besok ada reuni jamaah apa haji atau umroh. Setelah itu nggak puasa. Puasa lagi, nggak puasa. Asalkan 6 hari semuanya di bulan Syawal. Meskipun sebaik-baik puasa itu ya runut, tetapi boleh berpuasa tidak harus selepas itu kita konsen untuk nyaur jika berhalangan. Yang terjadi. Baik, itu beberapa habit yang terbentuk selama Ramadan. Tepat di jam 10 dan saya di sana kurang 5. Dan sama ada pertanyaan dulu ya, ada ya? Bagaimana? Ya. Tadi kan untuk puasa Syawal Ustaz itu kan kita puasa Syawalnya tidak. Yeah. Nah itu kalau misal punya hutang, apakah
dikerjakan hutang. Iya. Itu namanya prinsip pokok membayar hutang. Prinsip pokok membayar hutang itu gini. Misal saya hutang pada khususan, saya hutang pada beliau nggak banyak 1 M. Karena beliau kemudian kasihan ya, saya ingin kemudian memberikan yang terbaik pada Ustaz Data, Ustaz Karim dan seterusnya. Bilang sama saya, Ustaz jadinya hutang 1 miliar tapi yang 500 juta saya ikhlaskan. Bisa. Nyaurnya per tahun 1 juta, kan pendek banget. Saya hutangnya bulan Ramadan, maka jatuh temponya kalau 1 tahun Ramadan. Pertanyaan saya, kalau kemudian di bulan Syawal saya Ramadan, selanjutnya Syawal, saya belum nyaur, boleh nggak? Tidak, bayar hutang itu wajib atau sunnah? Wajib, gitu kan? Pada saat saya Ramadan hutang, jatuh temponya 1 tahun Ramadan lagi. Saya masuk Syawal, belum bayar hutang, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak saya gunakan ini untuk yang lain uangnya? Boleh. Bulan Dzulqa'dah, boleh nggak saya nggak nyaur? Boleh. Jatuh temponya kan kapan? Ramadan. Saya gunakan dulu untuk memuliakan tamu, ngirimi orang tua kan boleh. Memang dan jatuh temponya Ramadan. Tapi kalau jatuh temponya itu Syawal, sedangkan uang yang saya punya itu saya gunakan untuk bantu orang tua saya, boleh nggak? Belikan apa misalnya sepatu ibu saya atau belikan baju ibu saya, belikan jubah ibu saya, boleh nggak? Tidak boleh, karena wajibnya sudah jatuh. Nah, sama dengan puasa wajib. Wajib itu kan jatuh temponya Sya'ban. Sebaik-baik nyawa itu sebelum Sya'ban, sebaik-baik nyawa. Tetapi maksimal nyawanya Sya'ban. Berarti kalau sebelum itu kita puasa yang lain boleh nggak? Boleh. Sama dengan itu tadi. Jadi konsepnya itu konsepnya hutang, memang hutang itu hutangnya yang harus kita bayar sepanjang belum jatuh. Tapi kalau sudah jatuh, wajib untuk dilakukan. Ada Sya'ban sebelum tanggal 29. Sebelum tanggal 29. Berarti yang nyawa ya. Tapi kalau udah biasa puasa, maksimalnya pertengahan Sya'ban. Misalnya begini ya, saya nggak biasa puasa Daud atau jangan Daud lah. Nggak biasa misal puasa Senin Kamis lah paling gampang. Contoh, saya nggak pernah puasa Senin Kamis. Tiba-tiba bulan Sya'ban saya puasa Senin Kamis. Pas ngambilnya tanggal 16 Sya'ban. Nggak boleh. Yang boleh berpuasa melebihi pertengahan Sya'ban itu hanya yang terbiasa berpuasa sebelumnya. Senin Kamis saya melebih, apalagi puasa Daud. Yang wajib, yang peduli itu wajib harus dibayar asalkan sebelum tanggal 29. Kalau 29 itu berarti nempel. Nanti kalau hilalnya misalnya kelihatan berarti nyambung. Itu adalah hari Syak, hari yang melakukan tidak boleh. Itu namanya. Kalau mengenai sodako, kan sebagai istri kan kita apa-apa harus izin suami. Kalau sodako itu apa kita izin suami dulu apa asal langsung? Yang pertama, apakah benar apa-apa yang izin suami gitu? Jangan masak tiap hari masak. Ya kita pakai kunci ya. Ini asal ya. Ini. Saudara, kalau itu uang panjenengan tidak ada kaitan dengan suami. Istri saya dapat warisan dari ibunya, digunakan untuk sedekah, boleh. Tidak minta izin saya, tapi cukup beritahu saya, aku mau sedekah. Tapi kalau itu harta saya, dia wajib izin saya. Dapat dari saya. Tapi kalau itu harta dia, istri saya jualan online, maka dia nggak harus izin. Ya dia cukup memberitahu, ya ini. Tapi kalau kemudian dia mau sedekah pada anaknya belum bayar dan suami memang belum dapat rezeki, dia sedekah keluar, itu kebalikan. Karena yang wajib muqarrabin, keluar dari dulu. Itu mbaknya. Jadi kalau kemudian tidak ada kaitan dengan itu semua, lanjutnya tidak ada. Itu nih bisa didirikan di majelis Al-Qur'an, sedekahnya. Sementara kan orang menjadi rahmat Allah, jazakumullah khairan katsiran, tidak ada kebaikan yang kita dapat, kebermanfaatan yang kita peroleh.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.